Sebagai wilayah yang letaknya begitu dekat dengan calon ibu kota baru Indonesia, Sulawesi Barat tentu memiliki peran yang cukup strategis sebagai daerah penyangga. Terletak berdampingan dengan Kalimantan Timur, Sulbar punya banyak keuntungan. Potensi yang dimiliki provinsi ini untuk mensuplai kebutuhan pembangunan ibu kota baru di Kaltim cukup besar, mulai dari kebutuhan pasir hingga sayur-sayuran dan bahan pangan lainnya. Ya, jika melihat potensi pertanian yang ada, Kalimantan Timur tidaklah terlalu besar. Kebanyakan wilayah tersebut mengelola tambang batu bara, sehingga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perihal bahan pertanian, Sulbar bisa mengcovernya. Dari segi pembangunan ekonomi dan lapangan kerja, provinsi yang kini dipimpin oleh penjabat gubernur Akmal Malik ini juga memiliki catatan bagus. Diisi oleh mayoritas penduduk dengan usia produktif. Sulbar siap menggerakkan tenaga-tenaga handal untuk membangun perekonomian demi kemajuan provinsinya. Tentu berbagai keuntungan yang dimiliki Sulbar sebagai daerah penyangga ibu kota baru akan berjalan maksimal jika semua stakeholder dan masyarakat bekerja sama demi mewujudkan Sulawesi Barat yang lebih sejahtera. Selamat siang pemirsa, selamat datang di Speak After Lunch bersama dengan saya Kiki Cahya. Pemirsa, seperti kita ketahui, Sulawesi Barat merupakan provinsi hasil pemekaran dari Sulawesi Selatan pada tahun 2004 yang lalu menjadi provinsi ke-33 di Indonesia. Provinsi Sulawesi Barat ini memiliki potensi sumber daya alam yang besar terutama di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Daerah yang berdekatan dengan calon ibu kota baru, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat mempunyai peran strategis sebagai daerah penyangga. Lalu seperti apa kesiapan Sulbar dalam menangkap peluang demi memajukan daerahnya? Bersama saya sudah hadir penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Bapak Dr. Akmal Malik. Selamat siang Bapak Akmal, apa kabar hari ini? Selamat siang, alhamdulillah sehat walafiat. Baik, Bapak, sebelum kita memulai perbincangan kita pada siang hari ini, saya ingin membahas terlebih dahulu. Kemarin itu sempat beredar video viral Bapak mengenai sidak itu Pak ya. Sidaknya adalah sidak bendera kusam. Itu boleh dijelaskan nggak Pak? Itu sebetulnya apa yang terjadi, lalu kejadian seperti apa detailnya? Begini Mbak Kiki, Sulbar itu memiliki banyak aset ya, aset-aset yang sayangnya banyak yang tidur. Jadi saya melihat ada kurang lebih 551 aset ya yang harus saya tinjau sebagai salah satu sumber untuk menambah pendapatan asli daerah. Nah, saya sengaja datang meninjau kemarin itu aset yang namanya Pelabuhan Palipi. Itu pelabuhan perikanan terbesar di Sulbar yang mangkrak karena ada persoalan-persoalan birokrasi. Nah, di saat itulah saya melihat betapa pengelolaan potensi perikanan kita tidak berjalan dengan sangat bagus. Dan secara spontan saja melihat ternyata ada bendera yang tinggal sepotong gitu kan. Putihnya sudah hilang, merahnya juga warnanya udah kusam. Lalu saya berpikir pantasan gitu loh. Teman-teman yang ngurusin perikanan ini tidak berjalan dengan bagus. Jangan ngurusin perikanan, bendera saja nggak diurus. Nah, itu kenapa kemarin secara spontan sebetulnya maksud saya itu bentuk kegusaran saya terhadap bagaimana potensi-potensi yang hebat di Sulawesi Barat itu tidak dioptimalkan. Tambah lagi persoalan bendera. Bagi saya itu adalah harga mati. Kita dulu berdarah-darah sekian korban untuk memperjuangkan bendera. Ternyata oleh pihak tertentu tidak dihargai seperti itu. Itu yang bikin saya sedikit gusar kemarin itu. Tapi secara umum kita mengatakan itulah bagian dari bagaimana kita belum memiliki kepedulian yang baik untuk mengelola aset. Bendera itu aset ideologis kita loh, ya kan? Bukan cuma persoalan aset pelabuhan, kelautan, aset ideologi kita tidak kita urus juga. Nah, inilah yang kemarin menjadi persoalan mungkin agak beredar ramai ya. Saya jujur mohon maaf jika ini menimbulkan hal yang tidak nyaman bagi teman-teman OPD, tetapi sekali lagi saya ingin menghimbau teman-teman yang ada di pemerintah daerah itu untuk lebih peduli dengan aset kita. Bukan aset fisik, tapi aset ideologi. Spirit kita bernegara, spirit kita berbangsa adalah menghadirkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, hal seperti inilah yang kemarin terjadi di Palipi. Baik, lalu ini terkait Sulawesi Barat sebagai daerah penyangga ibu kota negara, Pak. Mungkin bisa dijelaskan dulu kepada pemirsa seperti apa gambaran singkat tentang Provinsi Sulawesi Barat ini dan juga ini seberapa dekat dengan akan tercapainya nanti atau mungkin sekarang sudah mulai berlangsung, Bapak? Ya,
Dengan ditetapkannya Penajam Pasir Utara ya sebagai ibu kota Nusantara yang sudah keluar undang-undangnya juga, tidak ada pilihan bagi provinsi-provinsi, kabupaten kota yang ada di sekitar daerah ini untuk bersiap-siap menjadi daerah penyangga. Ada yang penyangga inti, ada penyangga penopang. Nah, mungkin yang inti adalah mungkin yang ada di Kalimantan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan. Tetapi untuk diketahui ibu kota ini menghadap ke laut loh. Ada Selat Makassar yang merupakan teras utama nanti ibu kota ini. Nah, tentunya semua pihak harus mengoptimalkan perannya. Bagaimana memanfaatkan Selat Makassar ini sebagai potensi untuk mendukung IKN. Nah, kebetulan Sulawesi Barat itu berada di seberangnya, ya. Dan faktanya selama ini juga seluruh kebutuhan pangan, material untuk pembangunan di Kalimantan Timur itu kebanyakan berasal dari Sulawesi. Dan itu masuknya dua pintu. Satu, ada masuk dari Sulbar, ya, ada masuk juga dari dari Sulteng, ada juga masuk dari Makassar. Tetapi yang terdekat itu adalah dari Sulbar, kurang lebih 423 km jaraknya. Di sisi ekonomi, para pengusaha ini sangat bagus. Ketika teman-teman dari Sulsel mengirim bahan pangan, materialnya, yang paling ekonomis adalah menyeberang dari Sulbar. Itu kenapa kami mengatakan Sulbar itu sangat berpotensi menjadi pintu gerbang untuk mendukung pembangunan di Sulawesi Barat. Belum juga di IKN. Belum juga lagi persoalan potensi sumber daya alam. Kami punya 6 kabupaten. Masing-masing kabupaten punya potensi yang luar biasa. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ya Bapak ya. Mengenai Sulbar siap menjadi penyangga ibu kota baru. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Speak After Lunch. Kembali lagi bersama dengan saya Kiki Cahya, masih dengan Bapak Akmal Malik selaku penjabat Gubernur Sulawesi Barat, dan kita masih membahas mengenai tema kita pada hari ini, yaitu Sulawesi Barat siap menjadi penyangga ibu kota baru. Pak Akmal, tadi kita sempat membahas mengenai posisi strategis dari lokasi atau wilayah Bapak, lalu yang ingin saya tahu kesiapannya sudah sejauh mana Pak, seperti apa? Memberikan dukungan terhadap IKN ini tidak bisa sendiri oleh Sulbar. Kita tahu ada minimal 6 provinsi yang langsung bersentuhan dengan IKN, mulai dari Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan. Nah, kami mencoba untuk membangun komunikasi dulu. Kami sudah melaksanakan rapat koordinasi pada tanggal 22 kemarin. Kita undang seluruh pemerintah provinsi dan kita menghadirkan satu yang menurut saya cukup fundamental dan pertama di Indonesia, yaitu Fakta Komitmen. Kami mendatangani Fakta Komitmen untuk semua provinsi, 6 provinsi tadi memberikan dukungan terhadap IKN, percepatan pembangunan IKN. Tentunya bentuk dukungan akan beragam sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Sulbar dia punya 6 kabupaten. Mulai dari Polman, dia punya pertanian, beras kita surplus selalu. Majene punya sayur mayur yang juga surplus selalu dan perikanan. Kemudian Mamuju mempunyai potensi sumber daya manusia yang bagus. Ada Mamuju Tengah yang memiliki kebun sawit yang banyak, dan juga ada Paesangkayu yang punya potensi perikanan udang yang sangat banyak. Tentunya masing-masing akan membangun komunikasi dengan demand-nya yang ada di IKN. Nah, kami provinsi memberi ruang seluas-luasnya agar semua kabupaten kota berkolaborasi, bersinergi dengan IKN ataupun daerah sekitar IKN agar produk-produk kita menjadi penopang untuk percepatan pembangunan. Bukan cuma pangan, kami punya pasir, punya batu yang pastinya akan sangat dibutuhkan dalam rangka pembangunan infrastruktur di IKN. Nah, tugas kami provinsi bersama-sama kabupaten kota adalah kita memberikan kemudahan pelayanan. Memberikan kemudahan agar semua kabupaten kota, agar semua potensi-potensi material kita berupa pelabuhan dan sebagainya itu bisa digunakan secara cepat dan bisa memudahkan semua investor untuk masuk. Saya juga katakan sekali lagi betapa Selat Makassar itu potensial. Cuma selama ini kita belum memanfaatkan. Nah, itu kenapa kami sekarang, tadi saya sudah tanda tangan MOU dengan salah satu perusahaan, kami bangun depo minyak di daerah Mamuju, Kabupaten Mamuju. Nanti seluruh kebutuhan minyak
supply yang selama ini kita datangkan dari Makassar, kita datangkan dari Palu, tidak perlu lagi. Cukup beli di sana saja. Itu akan membuat ekonomi kita jauh lebih efisien. Nah, disinilah kesiapan yang kami lakukan di Sulbar. Di samping juga pelabuhan-pelabuhan kita perbaiki semua sekarang agar distribusi barang dan jasa dari Sulbar akan lebih mudah dan lebih murah ke IKN. Baik, kalau kesiapan berarti sudah bisa dikatakan sudah siap dan sudah berlangsung dari sekarang ya Pak ya. Lalu untuk tantangan-tantangan yang terjadi di lapangan itu seperti apa Pak? Iya, ini persoalan budaya kerja birokrasi yang barangkali juga harus kita benahi. Bahwasanya banyaknya aset-aset kita yang belum teroptimalkan itu adalah bentuk bagaimana birokrasi kita belum memandang itu sebagai sebuah potensi yang bagus. Walaupun gubernurnya memandang itu adalah luar biasa, tapi ketika ASN-nya melalui OPD tidak memandang itu sebagai potensi, ini persoalan. Jadi kami akan coba benahi kultur birokrasi kita agar lebih melayani dan memandang aset-aset kita sebagai sebuah potensi yang akan mendorong percepatan pembangunan nanti di IKN. Nah, inilah tantangan kami ke depan, persoalan SDM, aparatur yang insya Allah kita akan yakin bisa kita optimalkan melalui komunikasi yang baik. Baik, lalu yang menjadi target jangka pendek dan mungkin jangka panjangnya Pak sebagai salah satu daerah penyangga IKN sendiri? Jangka pendek kami pastinya di Sulbar akan mempersiapkan infrastruktur kami dulu. Saya katakan kami punya 750 km jalan Trans Sulawesi, ya, dan jalan itu berada sepanjang bibir pantai. Ini merupakan potensi yang sangat bagus untuk pergerakan barang dan jasa. Nah, jangka panjang tentunya kita akan membuka akses. Kita katakan nanti begitu potensi-potensi kita mulai dikirim ke IKN, nanti akan banyak pergerakan orang dari Balikpapan ke Mamuju. Nah, pergerakan orang dan jasa itu membutuhkan transportasi. Nah, kami sudah bertemu dengan Citylink, sudah bertemu dengan Sriwijaya, dan insya Allah beberapa airline lainnya juga kita meminta agar akses ini dibuka secara masif. Tapi kami paham, pasti ada persoalan supply and demand. Tugas kami mendorong agar demand-nya naik di Sulbar, nanti supply-nya pasti akan datang. Kalau penumpangnya ada, pasti pesawatnya juga akan ada nanti. Nah, ini yang kami dorong ke depan, bagaimana sisi demand, karena akan kami optimalkan untuk bisa bergerak lebih cepat, agar sisi supply nanti dari IKN ataupun provinsi sekitarnya bisa juga meningkat. Baik, lalu untuk infrastruktur nih Pak, mengenai hal APBD untuk memenuhi infrastrukturnya, apakah memang sudah terlaksana atau masih ada hambatan atau seperti apa? Persoalan kita memang itu kendala utama ya. Sulbar itu bukanlah daerah yang memiliki sumber daya fiskal yang kuat. Kita cuma punya 2, sekian triliun saja setiap tahun, kecil sekali. Tetapi sekarang saya katakan kami punya aset yang besar, yang sejauh ini belum dimanfaatkan. Juga persoalan PDRB kita juga masih cukup rendah, baru 12 triliun per tahun. Beda dengan Sulawesi Selatan yang 139 triliun. Tetapi kita punya potensi men-shift ya PDRB-nya Sulsel itu ke Sulbar. Dengan apa? Dengan mempersiapkan infrastruktur kita. Aset-aset kami yang selama ini tidur, kami akan sekolahkan, istilah sekolahkan ya. Kami optimalkan agar bisa memberikan pendapatan kepada daerah. Saya tidak mau bergantung kepada APBD saja. Bagi kami mengoptimalkan aset-aset kami yang punya bagus tadi, ada 500 lebih yang punya aset, itu akan membuat Sulbar itu seperti raksasa bangun nanti. Tunggu saja, insya Allah kami akan berkolaborasi dengan semua pihak, dan kita berharap nanti Sulbar akan menjadi salah satu penyangga yang potensial untuk IKN. Amin. Baik, perbincangan kita masih akan berlanjut, jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Speak After Lunch. Di Speak After Lunch dan masih membahas Sulbar siap menjadi penyangga ibu kota baru. Masih bersama dengan Bapak Akmal Malik di sini. Kita masih berbincang mengenai Sulbar ya Pak ya. Yang ingin saya tanyakan ini bagaimana koordinasi dengan wilayah-wilayah penyangga yang lain? Karena kan tidak hanya Sulbar ya Pak yang terlibat ya, pasti ada juga wilayah-wilayah yang lainnya. Ya, kita bersyukur ya teman-teman dari Sulawesi Tengah, Pak Cudi Pesura, Pak Andi Sudirman memberikan respon yang baik untuk membangun sinergi kontribusi kita terhadap IKN. Demikian juga dari Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan kita sudah rapat kemarin tanggal 22. Intinya kita samakan frekuensi dulu.
kita memiliki perbedaan di sisi sumber daya. Nah, masing-masing silakan mensuplai sesuai dengan potensi kita masing-masing. Saya bersyukur komunikasi sudah berjalan dengan baik dan insya Allah besok tanggal 29 Bapak Menteri ATR Pak Hadi juga akan hadir ya. Kita melaksanakan rapat koordinasi terkait dengan persiapan IKN juga. Dan semua gubernur insya Allah hadir. Ya, insya Allah hadir. Itu ya, kami sekali lagi berterima kasih kepada teman-teman dari provinsi lain, khususnya ketika, mohon maaf, agak senyap suara-suara Pemda sekarang tentang IKN. Ternyata Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulbar, Kalimantan Tengah juga, Kalimantan Selatan juga sudah memberikan suaranya. Kita ingin menyuarakan dukungan kita terhadap kebijakan yang sudah dibuat oleh Bapak Presiden. IKN ini adalah strategi besar kita untuk membangun pemerataan pembangunan di Indonesia ke depan, sehingga Pemda harus mendukungnya. Itu barangkali koordinasi dan sinergi menjadi hal yang penting untuk kita bangun bersama. Minimal 6 ini dulu. Insya Allah nanti kita akan kembangkan terus kepada teman-teman lain di Sumatera, Kalimantan, dari Papua juga akan memberikan dukungan yang sama. Tapi minimal 6 provinsi ini dulu kita bangun suara yang sama. Dan sekarang suara dari Sulbar adalah Sulbar sudah siap. Sulbar siap untuk memberikan dukungan. Dan juga provinsi kami juga, tetangga kami juga siap. Sulteng siap, Sulsel juga siap. Oke, baiklah. Lalu salah satu program yang digagas di Sulbar adalah Data Desa Presisi. Bisa dijelaskan nggak Pak, itu sebetulnya programnya seperti apa? Gini, sebuah kebijakan yang baik harus berbasis data yang baik. Nah, patologi birokrasi di Indonesia, ya provinsi, kabupaten kota itu adalah sering membuat kebijakan tidak berbasis data yang akurat. Selama ini data kita cuma mengandalkan data yang dari pusat saja, yang diambil secara top down, dan ini kami pastikan tidak presisi. Akibatnya apa? Banyak kebijakan-kebijakan kita di daerah yang justru tidak tepat sasaran. Contoh paling real saja lah dulu ketika ada persoalan bantuan untuk masyarakat miskin. Langsung tunai. Kan banyak yang tidak tepat sasaran. Kenapa? Tidak berbasis top down. Nah, data desa presisi ini adalah sebuah bentuk data yang kami hadirkan dengan 4 pendekatan. Pertama, pendekatan numerik atau atributif yang sensus, kemudian pendekatan spasial, kita mempertajam data yang sudah dimiliki oleh BIG melalui citra satelit, kita pertajam dengan citra drone. Lalu kita akan kombinasikan dengan menggunakan apa? Menggunakan teknologi digital. Apa itu? Drone. Jadi drone akan lebih tajam memotret potensi real yang ada di setiap desa. Makanya kami punya kebijakan satu desa satu drone. Nanti yang menerbangkan adalah warga desa sendiri. Jadi setiap saat warga desa bisa mengupdate potensi-potensinya. Nah, disinilah saya katakan saatnya bagi pemerintah daerah, ini karena saya Dirjen Oda juga ya, untuk men-challenge data-data yang selama ini disampaikan oleh sektoral. Ya, kesehatan punya data sendiri, sosial punya data sendiri. Dengan kami juga punya data seperti ini, kami akan men-challenge, kami bukan ini loh kebutuhan kami. Berdasarkan data presisi yang kami miliki, kami butuhnya ini. Nah, inilah yang saya katakan akan terbangun komunikasi bagus antara pusat dan daerah ke depan. Tapi dengan catatan, data kita harus presisi. Karena yang paham data daerah itu adalah pemerintah daerah. Nah, itu kenapa ke depan sekali lagi partisipasi masyarakat menjadi penting. Makanya data desa presisi itu 4 pendekatan. Pendekatan atributif atau numerik seperti BPS, pendekatan spasial, pemotretan dengan drone, pendekatan digital, teknologi dengan menggunakan drone ya, dan terakhir adalah menggunakan orang setempat, partisipasi dari warga setempat. Kami sudah melakukan beberapa piloting di daerah lain dan hasilnya alhamdulillah bagus sekali. Baik. Lalu tadi kita sudah sempat membahas mengenai potensi laut yang dimiliki yang luar biasa, Pak. Lalu apa yang akan ditawarkan kepada masyarakat agar semakin tertarik lagi untuk menengok ke Sulawesi Barat? Pastinya kita ingin pastikan seluruh pesisir 750 km pesisir yang kita miliki itu potensinya luar biasa. Kita contohkan di Pasangkayu saja, udang faname investasi dari Sulawesi Selatan itu dari Korea Selatan itu hasilnya luar biasa. Satu kolam ikan itu bisa menghasilkan 1,5 miliar. Hasilnya luar biasa. Nah, dengan menginformasikan bagaimana besarnya potensi kita ini, kita berharap masyarakat di sekitar pesisir Sulbar ini akan memahami betapa mereka punya potensi yang bisa mereka kembangkan untuk menjadi sumber ekonomi yang baik. Ini yang kita mau informasikan melalui teman-teman media juga lah. Jadi peran media itu saya katakan luar biasa untuk menyampaikan hal yang baik seperti ini. Baik, lalu untuk festival Sandex Race nih Pak, ini mungkin bisa dibagikan kepada masyarakat itu sebetulnya festival seperti apa? Begini,
Dulu ada festival tahunan yang dilakukan oleh Sulbar itu, Sandek itu adalah perahu khasnya suku Mandar. Tidak pakai mesin, cuma pakai layar saja. Jadi mereka akan berlayar dari Sulbar menuju Sulsel. Selama ini begitu ya. Saya katakan tuh tidak persoalan karena selama ini Sulsel itu adalah induknya Sulbar. Tetapi ke depan kita ingin merubah simbol. Bahwasanya ke depan tantang kita adalah IKN. Sehingga saya menawarkan kepada para pesandek dan warga yang ada di Sulbar, besok kita arahkan ke IKN saja. Jadi artinya apa? Simbolnya adalah Sulbar siap mendukung IKN melalui simbolik Sandek nanti menuju ke IKN. Memang akan besar tantangannya. Ombaknya Selat Makassar ini kan besar. Tapi saya katakan seluruh aspek-aspek keamanan para pesandek kita akan coba jaga dan semua staf saya minta sekarang untuk melakukan komunikasi dengan semua pihak agar prosesi Sandek Race yang selama ini menuju ke Sulsel besok kita arahkan ke IKN menjadi sesuatu yang simbolik bagi Sulbar sebagai daerah yang siap menjadi penyangga ibu kota. Baik, lalu Bapak harapan atau himbauan kepada masyarakat Sulbar ini dalam rangka kesiapan sebagai daerah penyangga atau mungkin yang sekarang sedang menyaksikan, silakan Bapak. Saya berharap mudah-mudahan kita bisa membuka mata, kita membuka hati kita betapa Sulbar itu luar biasa potensinya. Tergantung kepada kita semua mau bergerak atau tidak, atau kita tetap tidur sehingga Sulbar hanya menjadi penonton saja. Semua terserah kepada masyarakat dan seluruh aparatur yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Baik, dan kami juga akan tunggu lagi untuk kabar terbarunya mengenai Sandek Race nanti ya Pak ya. Itu kurang lebih di bulan dan tanggal berapa? Kalau rencana kita di Agustus, tapi kalau kita lihat situasi ombak dulu nanti, kalau seandainya membahayakan kita akan coba undur ke depan. Minimal nanti di hari ulang tahunnya Sulbar di bulan September. Baik, nanti kita tunggu kabar baiknya dan salam untuk semua warga di sana ya Pak ya. Dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Akmal Malik selaku penjabat Gubernur Sulawesi Barat yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan berbincang pada siang hari. Terima kasih. Dan untuk pemirsa, sampai jumpa dan selamat siang.